Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, hadratal muhtaramin, masaikhil kurama, habaibanal afadil, zu'ama anal aiza, wabil khusus panjenenganipun Bapak Ketua Takmir Masjid Nurul Iman Belimbing Sari, panjenenganipun Bapak Haji Joko Purwono SPD ingkang sangat kita banggakan, remaja masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua jamaah sholat maghrib lan insya Allah nanti dilanjutkan sholat isya dalam kajian fikih rubu ubudiyah wa muamalah atau kafi ru'yamu. Nah, bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, setelah kita kemarin 4 pertemuan setelah fikih kita membahas mengenai kemarin 4 pertemuan masalah menata akidah, mengenai tawassul. Ya, dianggap cukup atau ya kalau sampai rampung semua ya memang belum, tapi minimal dianggap cukup dulu tentang apa itu makna tawassul. Nah, sekarang kita selingi kembali kepada tema pokoknya mengenai fikih. Nah, bapak ibu-ibu, sebenarnya lanjutannya itu mengenai sholat jenazah. Menurut urutannya kitab itu loh, nih, dalam kitab Bulughul Maram urutannya bab sholat jenazah. Bahkan setelah itu macam-macam sujud. Jadi sujud itu ada 3, sujud sahwi. Ini sudah sering kita sampaikan nih sahwinya nih. Terus sujud tilawah, sujud karena membaca, terus sujud napa? Syukur. Nggih, syukur karena mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. Nah, itu hampir mirip ketiganya, tapi ada perbedaan. Kalau sujud syukur itu tidak usah dalam kondisi apa itu namanya wudhu dulu, suci dulu, mendapat kabar diterima anaknya di pegawai negeri mana ngoten langsung sujud syukur, mboten usah pakai wudhu dulu terus mboten niku bedanya. Ya, yang sering kita belum memahami mengenai sujud tilawahnya, yaitu ketika dalam kondisi membaca Al-Quran dan dalam kondisi ketika imam membaca ayat suci Al-Quran yang di dalamnya ada ayat sajadah, kan? Nah, sekarang tematiknya, karena tematik ini sebenarnya juga sering kita amalkan, tapi dalam waktu yang bersamaan juga banyak yang mempersangsikan. Apa? Yaitu mengenai sholat tasbih. Jadi sholat tasbih, sholat tahajud, sholat duha itu terkelindan. Kalau duhanya kita setuju, tapi kalau kenapa sholat tasbih katanya nggak ada dalilnya. Saya bawa 2 kitab ini sudah sangat mewakili. Bahkan sebelum saya membaca kitab ini, saya ada cerita. Saya itu sering pengajian, terus ada orang yang nggak setuju karena selama ini dia dikasih tahu bahwa tentang sholat tasbih ini bid'ah. Tak kupas pak, terus apa adanya. Suatu saat orang yang mendengar itu beli kitab. Sebenarnya bukan beli, tinggalannya anaknya yang kuliah di perguruan tinggi Islam, tidak usah disebut nggih. Nah, kitabnya itu fikih sunnah. Nah, fikih sunnah itu termasuk referensi pokok andalan di Fakultas Syariah Kulorin, fikih sunnah. Karena ada di fikih sunnah itu kan sudah ada terjemahnya fikih sunnah itu. Karangan Said Sabiq, nggih. Said Sabiq niku. Sampai dia datang ke rumah, Pak Muin ternyata bener jenengan, Pak. Ada dalilnya. Bukan saya yang bener, Bu, ya. Yang ngumpul-ngumpulkan hadis ini yang bener, wong saya cuma bacakan. Gitu nggih. Jadi dari sholat tasbih ini coba di sini ada, tapi saya belum membaca dulu. Hadisnya kan panjang. Jenengan pernah mboten mendengar sholat tasbih itu kalau bisa, kalau bisa nggih dikerjakan apa tiap
hari, boleh siang boleh malam. Kalau tidak bisa tiap hari, minimal seminggu. Niku hadis, Pak, masih hadis loh ternyata. Jadi jamaah umat itu sering diberi pemahaman mengenai hadis, tapi secara parsial atau mistik diambil separuh-separuh. Oh, sering saya sampaikan tentang fadilah nisfu Sa'ban, diambil separuh, awalnya dihilangkan, itu banyak. Lah ini nggarai jamaah nggak cerdas nanti kalau nggak dibaca utuh. Kalau nggak bisa seminggu sekali, minimal nopo? Sebulan sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali, minimal setahun sekali, minimal pas Idul Fitri, malam Idul Fitri, Idul Adha. Dengan kaiwat kata kunci, ada 5 waktu yang mustajabah. Salah satunya malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Nggih, kula nggih mambu Ustaz mboten niki. Mboten saged panik tiap hari, tapi ada minimal sebulan sekali monggo. Ngoten lho. Nggih, meskipun kula jare ngertos dalile mboten pernah tiap hari, mboten kuat nggih. Lah buat apa kula cerita api-api ngoten kula mboten, tapi yang jelas usahakan malam Idul Fitri, malam Idul Adha, syukur selama bulan Ramadan malam 10 terakhir. Ngoten, oke nggih. Nah, niki saya membawa 2 kitab. Kitab satunya I'anatut Thalibin, Sarah Fathul Mu'in. Ini tadi tengahnya niki sarahnya. Satunya kitab Irsadul Ibad. Jadi ada semua banyak. Ini juga ngambil di beberapa kitab hadis. Jadi ini kalau saya baca di sini sanadnya panjang. Wa Abu Dawud, diceritakan dari Sunan Abi Dawud. Jadi tidak di Sahih Bukhari Muslim, memang adanya di Sunan Abi Dawud, wal Hakim dan Imam Al Hakim. Dengan sanad akhir siapa? Sanad akhir itu sanad akhir itu orang yang bertemu terakhir dengan Rasulullah. Ibnu Abbas niku sinten? Pamannya, sering saya sampaikan itu. Wa sahhahu Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah menilai hadis ini berstandar sahih. Jadi sahih itu tidak harus dari Bukhari Muslim, Pak. Sama halnya hadis yang sahih belum tentu mutawatir. Tapi kalau hadis itu sudah mutawatir, nggak pandang dari sanad akhir perawi siapa. Kalau itu mutawatir pasti sahih. Sahih belum tentu mutawatir. Bisa juga ngoten ku. Wa sahhahu Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah menganggap bahwa hadis ini sahih. Wa hassanahu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang kitab napa? Bulughul Maram niku yang biasa kita kaji ini, tapi hari ini tidak saya bawa karena kebanyakan kitabnya nanti. Niku hasanahu, menganggap hadis ini hasan. Jadi ada sahih, ada hasan. Ada sahih li dzati, ada sahih li ghairi, ada hasan li dzati. Hasan li dzati menurut Imam Tirmidzi bisa dinaikkan sedikit 1 digit menjadi sahih li ghairi. Jadi hadis ini kuat loh, Pak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqol, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir mirip teksnya. Bedanya cuma ada yang diringkes, ada yang mboten. Diriwayatkan dari sanad akhir apa itu Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqol, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten lil Abbas ibn Abdul Muthalib, kepada Abbas bin Abdul Muthalib alias pamannya. Ya Abbas, Abbas, ya ammahu, wahai pamanku. Wahai Abbas, wahai pamanku. Ala utika, maukah kamu saya beri wahai pamanku? Ala amnahkuka, maukah kami beri sesuatu ini sangat baik? Ala uhibbuka, sesuatu ini yang harus kamu cintai. Ala af'al bika, supaya kamu
kalau bisa mengerjakan asro khisolin 10 amalan. Idza anta fa'alta dzalika, jika kamu pamanku mengerjakan, ghafarallahu laka dzambaka, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa engkau wahai pamanku. Ngoten. Awalahu, baik dosa yang pertama yang awal-awal dulu, wa akhirahu atau dosa yang akhir-akhir. Ini juga harus dijelaskan ya, terkecuali dosa syirik kan ngoten nggih, dosa besar, dosa syirik, terus normal menyekutukan Allah niku lho, terus uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, terus qatlun nafsi, membunuh jiwa, itu yang dosa besar. Pokoknya intinya secara global hadis ini sama, akan diampuni segala dosanya, nggih, baik dosa yang awal maupun yang akhir. Ngoten nggih, saya bacakan di sini. Idza anta fa'altahu, ngoten nggih, apabila kamu mengerjakan perbuatan, mengerjakan salat ini, ghafarallahu laka dzambaka, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu wahai pamanku. Awalahu, baik dosa itu yang awal, wa akhirahu atau dosa yang barusan, wa qadimau yang dulu, nggih, wa hadisau yang barusan juga. Tadi dosa awal, dosa akhir, dosa barusan, dosa lama diampuni oleh Allah. Khoto'ahu, ketidaksengajaan, keluputan, wa amdahu maupun dosa itu yang disengaja, sirrahu, baik dosa itu yang remeng-remeng, wa alaniyatahu maupun dosa itu yang terang-terang. Oke, mana tadi? Tusolliya arba'a rakaatin, agar supaya paman mengerjakan sholat 4 rakaat.